Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum itu saya mau cek dulu suara kita aman. Kalau aman kita lanjut. Kayaknya sepertinya aman suara kita ya. Jadi sahabat-sahabat, selamat sore, selamat ya di awal bulan Desember. Di awal-awal ini saya sudah katakan dari bulan November kemarin bahwasanya saya sudah sama Bang Ari dengan adanya kami untuk memberikan suatu kejutan-kejutan ini. Yang jelas di Jumat Berkah ini, keberkahan di hari Jumat ini sangat luar biasa. Makanya Cik Raden ralat, Cik Raden ulangi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat ketika Cik Raden memberikan suatu penyampaian informasi secara aktual, real, jelas, di situ Cik Raden yang namanya memberikan suatu pemikiran untuk kita bisa berbagi, di mana potensi kehidupan demi kehidupan di sini kita berbagi dalam arti kata untuk mendapatkan suatu rezeki yang tanpa kita duga-duga. Tapi yang pasti saya berkata menyampaikan yang sebenar-benarnya. Karena kenapa? Saya sering katakan saya jual produk sama dengan Bang Ri juga, tinggal milih produk yang mana kalian pilih ya. 300.000 sudah dapat 4, 400.000 sudah dapat 5, 500.000 sudah dapat 6 ya. Tinggal milih mau bagaimana kalian menunya, artinya produknya. Karena di situ sudah tersambung semua, sudah ada semua, baik madu hitam, madu kuning, serbuk ajaib, minyak melati keraton, dan garam asma. Karena semuanya itu sudah ada kandungan, karena semuanya itu sudah ada manfaat, karena semuanya itu sudah didoakan. Nah jadi sahabat-sahabat, buruan sebelum tanggal 28 Desember, saya sudah mulai tanggal 28 Desember itu mengkocok, artinya mengundi dengan resi. Ketika kalian sudah membeli yang namanya seperti produk, artinya madu dari Cik Raden, karena bukti itu akan saya kocok, saya undi. Disitulah nanti kalian bisa mengetahui siapa yang boleh dikatakan yang beruntung. Yang beruntung berarti yang mendapatkan. Nah jadi apabila saya ulangi lagi, buruan kalian pesan sekarang sebanyak-banyaknya. Di akhir bulan Desember akan saya undi, nanti akan saya umumkan siapa yang menang. Siapa tahu itu menjadikan suatu rezeki kita yang bisa bermanfaat ya. Pertama saya tanggal 28 saya undi, di tanggal 28 itu mendapatkan sepeda motor. Kedua hari tanggal 29 saya undi, saya kocok lagi mendapatkan 3 handphone. Ketiga tanggal 30 saya kocok lagi, itu mendapatkan handphone juga. Buruan. Bahkan saya pun sering mengatakan kepada sahabat-sahabat, baik dalam penanggulangan, baik dalam mengatasi, dalam penyembuhan, pengobatan, saya sudah sering mengatakan secara lahir maupun batin, secara jasmani dan rohani, saya sudah siap mengemban amanat ini untuk dalam pengobatan jarak jauh ya. Jadi medis maupun non medis, entah itu keluhan kalian masalah jodoh, itu rumah tangga, entah itu bahasanya kerjaan, entah dalam usaha ya, saya siap membantu, saya siap, sudah niat untuk menyalurkan dengan semaksimal kemampuan saya yang Allah titipkan untuk membantu kepada sahabat-sahabat khususnya. Semoga kalian bisa benar-benar ambil hikmahnya dengan keajaiban yang Allah berikan, sehingga kalian benar-benar sehat jasmani dan rohani ya. Mudah-mudahan dengan kekuatan-kekuatan itu, mudah-mudahan semuanya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk itu yang pasti saya mendoakan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara dimanapun kalian berada, saya
Semoga kalian yang namanya bermohon, berminta setiap hajat, bahkan saya langsung mengharap, berdoa langsung kepada Allah, semoga apapun yang kalian lakukan, semoga membawa suatu keberkahan, apapun yang kalian kerjakan membawa manfaat, bahkan mendapatkan yang namanya rezeki yang barokah, sehat selalu jasmani maupun rohani, ya. Jadi sahabat-sahabat, silahkan kalau kalian mau komentar dari mana kalian, sebutkan dari daerah mana, nama kalian siapa, ya. Siapa tahu nanti saya ada waktu, saya akan bacakan komentar-komentar kalian. Mudah-mudahan dengan adanya waktu yang sedikit ini menjadikan suatu nilai yang boleh dikatakan kita ambil sisi positif. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Nah, kau ada di sini. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi saya ini sering kali sahabat ya, setiap live streaming selalu yang namanya gangguan, kendala, masalah. Ini barusan kita mau cerita panjang lebar untuk membahas masalah produk yang kita harus ibaratnya bagikan. Secara dalam arti kata bagikan itu kita berikan langsung, tapi kenyataannya beda. Kenapa saya katakan beda? Malahan saya di sini kedatangan seorang Mbah Kucrut, ya, gayanya kayak pakaian pendekar, gaya-gayanya sudah kayak pakaian orang-orang hebat, tapi nggak mikir apa maksudnya. Padahal saya mau cerita panjang lebar ya, ya mudah-mudahan aja lah, mudah-mudahan dia ini apa maksudnya, saya mau tanya juga, karena kayaknya dia ini mau informasi, makanya saya mau hadapin dengan kesabaran. Siapa tahu nanti dengan informasi itu saya dapatkan ada nilai positifnya buat apa yang kami akan hadapi nanti ya. Karena mereka ini semakin hari bukannya semakin sadar, makan apalagi mau kata-kata kembali, tobat, berbuat baik ya. Aduh, disekap aja itu, muak lihatnya Ci Iya. Apa? Siapa yang muak melihatnya? Saya pun muak melihat mereka. Tidak tahu. Hah? Tuh. Karena Prabu kau sendiri Prabu. Hah? Mengapa kau Prabu? Hah? Saya ada perlu dengan kau. Ya. Apa itu, perlu apa itu Prabu? Sampaikan saja, perlu apa? Bicara. Sudah dari semula saya sudah bicara dengan kau. Tapi kau tidak pernah menggubris apa yang saya bicarakan dengan kau. Ingin bertemu dengan Ray, tapi sampai sekarang saya belum pernah bertemu dengan Ray. Sulit kau nemui Bang Ray ya? Ya. Oh, saya sulit nemuin Ray. ya jelas sulit lah, karena Bang Ray itu tidak sembarangan ya sahabat ya. Apalagi dia dalam arti kata orang yang sangat luar biasa kesaktiannya ya, kemampuannya. Karena di YouTube seluruh jagat alam semesta ini kayaknya Bang Ray itu nggak ada tanding ya. Siapa bilang saya bisa nandingi? Buktinya kau nggak ketemu. Ya sekarang tidak ketemu saya. Kau cari-cari nggak ketemu. Enggak, saya mau tanya Prabu, ketika kau ketemu sama dia, mau tujuan kau itu apa? Ya. Sekarang sudah berubah pikiran saya. Apa itu? Sehingga kau sampai berubah pikiran itu apa? Ya karena kalian tidak mau memberi tahu saya di mana tempat Ray dan tidak mau mengajak Ray ke sini. Ya jelas Itu. Ngadapin kau seperti kalian itu bukan hadapan Bang Ray lah. Yang ada itu orang sakti lagi, orang hebat lagi. Cari orang-orang yang gagah lagi, itu baru nanti bisa berhadapan. Kayak model-model kau Prabu mau berhadapan sama Bang Ray. Waduh, sama aja menghadapin ini ya. Curut ya, curut, tahu sendiri curut ya. Curut kau.
Kau belum tahu dengan Prabu. Hah? Kenapa emang selama ini? Hah? Kenapa dengan Prabu selama ini? Prabu lagi mempersiapkan. Apa itu? Hah? Apa itu? Akan saya datangkan. Ya. Supaya untuk menumbangkan kalian. Oh, begitu. Ya. Jadi kau sudah kerjasama? Bukan kerjasama lagi, memang dia sahabat saya. Oh, sahabat. Iya. Jadi ada suatu seperti sosok lah ya bilangin lah, atau orang-orang termasuk yang kau rekrut lah ya. Iya. Oh, jadi maksudnya kau mau bawa orang itu mau ngapain? Masih banyak tanya lagi kau, si Raden. Hah? Untuk membasmi kalian. Oh gitu. Tidak paham juga kau? Jadi sahabat-sahabat mungkin kalian sudah dengar ya. Seorang Prabu katanya mau manggil, mau ngadakan seperti sosok lah, boleh katakan sosok mungkin ya, yang dibanggakan dia. Karena dia tidak puas. Selama ini dia tidak bisa menghadapi orang-orang seperti Cik Raden Bangri. Dia mau bawa orang yang katanya tanding enggak? Kalau seperti kalian tidak ada apa-apa. Nanti dikepet sebel itu sedikit nanti muntah darah. Tidak ada apa-apanya kalau banding kalian. Ya. Oh gitu. Dia orang hebat, ya. Orang hebat. Iya. Berarti informasi dari Raymondo itu boleh kita katakan tidak bohong. A1 ya. Mungkin mereka ini sudah membuat jaringan, membuat sistem siasat yang mereka lakukan supaya mempermudah langkah untuk menguasai lah bahasanya. Mimpi di siang hari ya. Saya katakan mimpi di siang hari. Ada mimpi di siang hari. Kenapa? Jadi kalau niat yang namanya mereka mau lakukan seperti itu, silahkan saja. Apalagi sampai katanya mau mengundang apa orang sakti, malah jadi semangat ya. Kita semangat. Artinya ngelihat orang-orang sombong seperti itu seolah-olah enak bener kita mencetnya ya. Prabu tidak sombong, Cik. Ya buktinya. Hah? Buktinya kau aja tidak mau menemukan saya dengan Ray. Itu saja. Oh, Hah? sudah saya katakan. Kalau kau buat begini, baru kau bisa ketemu. Miring kau. Fuh. Oh. Fuh. Fuh. Nah, jadi jangan ngomong-ngomong iya. Jangan ngomong bahasanya. Ngatakan mau ngundang, mau manggil, orang sok-sok hebat katanya. Memang hebat kami. Dari mana kehebatannya? Baru aja kita mainkan kekuatan gaib aja begitu udah kelayang-kelayang. Apalagi dia mau datangkan kekuatan-kekuatan dari mana, siapa nggak tahu ya. Iya. Jadi Prabu ini sudah katakan ya, licik, benar-benar licik, jahat, memang jahat. Tapi dia ada niat yang tidak baik. Makanya Bang G sama Cik Raden ini sebenarnya sudah muak sebenarnya melihatnya. Iya. Justru itu saya yang lebih muak melihat kau, Cik. Jadi enaknya diapain ini Prabu nih? Saya ini sebenarnya sudah katakan sahabat, saya pengen live streaming ini pengen santai menceritakan dengan adanya ketika tanggal 28 nanti sudah dekat, saya buat sebanyak-banyaknya memberikan suatu promo pembelian madu 300.000 dapat 4. Buruan kalian transfer, nanti ketika sudah ditransfer nomor undian itu akan saya nomor tanda bukti pengiriman resi itu akan saya kirim kepada sahabat-sahabat, akan saya undi, saya kocok, siapalah yang beruntung itulah yang mendapatkan ya. Tapi kalau dia ini bukannya beruntung yang ada. Ya bukan, itu apa yang mau kau dijual itu? Hah? Saya beli. Enggak. Saya mau saya.
yang ada ini Prabu ini Bu, mau diapain? Saya mau dengar dulu komentar sahabat dulu ya. Jadi enak kita ngobrol. Mau diapain sahabat? Suara kita jelas ya, aman ya suara ya. Muak Cik Raden, jangan disamperin. Iya, karena dia ini bukannya apa ya, udah tua bangka, bukan dalam sadar, gayanya kayak orang pendekar hebat. Hebat memang, kenapa kau, Cik? Hah? Tuh, ingat Prabu, sudah umur. Nah, Kenapa kalau saya udah umur? Hah? yang sabar hidup itu, jangan Sudah sabar saya. ikutin ini katanya. Saya ini punya tasbih. Jadi tasbih saya ini saya dapat, Buat saya aja itu. tasbih saya ini saya dapatkan dari guha ketika saya berhadapan ke kamar Bunda Ratu. Saya diberi tasbih ya. Nah, tasbih ini memang melambangkan seperti giok hijau. Jadi tasbih ini nggak sembarangan ya, nggak sembarangan orang megang, nggak sembarangan orang dapat, karena ini memang luar biasa. Karena ini simbol dari Bunda Ratu juga ya. Tapi saya akan cobakan dengan Prabu. Apa itu, Raden? Ini Hah? mainan tuh, mainan tasbih nih. Ya sudah buat Prabu saja. Buat kau, ini buat kau. Nah jadi Kau kurang ajar kau, Raden. apa? Iya. Jadi jangan sok-sok hebat lah ya. Jadi sahabat, ini tasbih akan saya berikan kepada sahabat-sahabat dengan ikhlas ridho, saya lepas ya. Apabila kalian bisa menggunakannya bagus sekali buat zikir ya. Zikir artinya kita mengingat. Ini karena giok kita pakai dingin. Apabila kita ada musuh bisa seperti ini. Tepar dia. Kau Ya. sakit, Raden. Kalau kalian mau hubungi saja WA Cik Raden. Cik Raden ikhlas lepaskan ya. Tapi jangan dibuat macam-macam ya. Ini bukan sembarangan. Karena baik dalam penggunaan, apalagi dibuat sholat bagus sekali ya. Kita zikir selalu mengingat Allah. Jangan seperti Prabu yang ada kita. Kenapa? Aduh. Kenapa? Kenapa? Sakit, Raden. Iya biarkan. Aduh. Jadi saya makanya melihat daripada orang-orang sombong, angkara murka di bumi ini sebenarnya nggak mau ya saya menyakiti, tapi karena mereka perilaku mereka dan kelakuan mereka ini lebih-lebih daripada yang dipandang. Baik di situ tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan, seolah-olah mereka paling hebat ya. Tasbih ini wangi sahabat ya, seperti Bunda Ratu, seperti minyak melati keraton, tidak sembarangan ya. Jadi sudah saya katakan, apabila kalian minat, ini tasbih bukan sembarang tasbih, saya dapatkan dari guha di kamarnya Bunda Ratu. Apabila kalian mau, silakan saya kasihkan kepada sahabat-sahabat, hubungi saja WA Cik Raden, sudah di situ. Bahkan apabila kalian membutuhkan pengobatan baik secara medis maupun non medis, saya sudah katakan sering kali saya siap untuk dalam pengobatan secara jarak jauh ya. Mudah-mudahan ada keberkahan, ada manfaatnya setiap apa yang kita mau lakukan. Jangan seperti Prabu. Tepar kau sekali ini. Jadi mendingan begitu sekalian, teparkan aja ya. Muak kita ngeliat Prabu ini. Dia nggak bisa bangun-bangun dari situ dia. Jangan sok-sok hebat kau Prabu ya. Sakit, Raden. Sakit. Aduh. Awan kau, Raden. Jadi kalau kalian sudah menggunakan ini dengan hakul yakin, dengan kekuatan yang ada, syariatnya memang berbentuk media seperti tasbih, tapi hakikatnya kembali kepada Allah ya. Jadi tidak sembarangan. Jadi apabila kalian mau, benar-benar mau menggunakan ini, mau pakai ini, saya kasihkan kepada sahabat siapapun, dalam negeri, luar negeri ya. Kenapa? Sakit.
Iya. Jadi ngomong sok-sok hebat, kuat ya, nggak ada. Yang kuat, yang hebat itu hanya Allah, karena Dia Maha Kuasa. Jangan sampai kita hidup di alam dunia ini mengaku-ngaku, ya. Banyak sekali orang mengaku-ngaku hebat. Puas kau Iya, banyak sekali. Makanya kalian jangan percaya dengan dukun-dukun itu ya. Jangan percaya dengan dukun-dukun itu. Dukun itu pembohong. Jangan bangun kau. Ngapain bangun-bangun ya? Biar kau terkepar situ. Jadi jangan percaya apabila kalian ada asumsi-asumsi orang-orang yang selalu membuat kalian akan susah. Jangan. Yang jelas kita ini mencari keberkahan, bagaimana kita langkah kita, hajat kita, apa yang kita niatkan itu menjadikan suatu nilai yang namanya ibadah. Artinya ibadah buat kita sendiri. Nah, salam Cik dari Malaysia, butakan saja. Ya, ini belum saya gunakan ya. Kalau saya panggil kekuatan-kekuatan ini, kekuatannya ada 1000 kekuatan lebih ya. Kalau umpamanya mau kita apa, insya Allah, apalagi kita buat zikir tambah menyatu kepada diri kita. Ini dingin sekali karena ini giok, asli giok ya, nggak sembarangan ya. Jadi kalau orang-orang seperti Prabu mau katanya bawa-bawa siapa namanya pendekar, bawa-bawa orang-orang hebat, ya silahkan, nggak masalah. Kita nggak bakal gentar, ya, nggak bakal takut, nggak bakal mundur. Karena kenapa? Apapun bentuknya sahabat, ya, yang namanya setiap kita berhadapan sama orang, apalagi orang itu niatnya sudah tidak baik, ya, jangan takut, hadapi, ya. Karena kenapa? Pasti Allah akan melindungi, tapi jangan konyol ya. Jangan konyolnya artinya ketika kalian benar-benar ada niat dan tujuan, bukan berarti salahnya salah niat. Berarti tujuan kalian itu satu untuk menolong, itu bagus ya, bukan untuk menjahati ya. Kalau menjahati jangan. Karena kenapa? Yang nggak baik itu nggak perlu kita belajar, tapi yang bagaimana caranya kita ini harus belajar untuk berbuat baik. Ketika kita sudah menciptakan yang namanya setiap denyut jantung nadi kita untuk berbuat baik, insya Allah kedepannya akan baik. Kenapa? Sudah dipastikan tak mungkin kita menanam padi akan tumbuhnya jagung. Apabila kita menanam jagung pasti tumbuhnya jagung. Itulah suatu perbuatan yang nyata ya. Oleh karena itu kepada sahabat-sahabat, apabila keberkahan di hari Jumat ini mau pesan madu sama Cik Raden, monggo hubungi saja WA Cik Raden di nomor 0821 5006 3346 ya. Hubungi saja WA Cik Raden di situ. Dan apabila kalian kurang jelas, kurang paham, di situ ada WA Cik Raden ya. Nah, transfer saja kalian apabila mau pesan di nomor Bank BCA di 2920 587162. Di situ sudah tertera nomor rekening Cik Raden. Apabila kalian sudah transfer, bisa kalian fotokan yang namanya buktinya. Sudah itu kalian kirimkan alamatnya yang lengkap dan jelas ya. Nah, jadi jadi nggak perlu yang namanya ragu-ragu lagi. Karena kenapa? Sudah saya katakan yang namanya madu ini tidak sembarangan. Bahkan kami pun mendapatkan tidak sembarangan. Ini asli dari hutan ya. Gimana? Cik Raden, Prabu dihipnotis. Iya, kita jangan dihipnotis. Dia mau bicara pun siapa maupun dulu, saya udah tahu niatnya memang buruk, sudah nggak baik, sudah nggak benar ya. Ngapain lagi kita hipnotis untuk mencari informasi akurat? Sudah jelas, karena dia ini jelas-jelas akan merekrut katanya orang-orang hebat. Nggak tahu orang hebat seperti apa ya, nggak masalah. Karena dari dulu juga dia selalu berhubungan dengan orang-orang tim-tim orang-orang nggak benar, nggak masalah ya. Yang jelas kita selalu berpijak, berpatokan, punya prinsip dengan apa yang kita langkah,
menuju untuk kebaikan, ya. Sahabat-sahabat juga saya minta seperti itu, jangan seperti Prabu seperti ini, ya. Kita teparkan sebegini, apabila kalau nggak mau dia teparkan, nanti kalau memang nggak ini kita pergi, suruh pecut aja, suruh pergi, ya. Pergi nggak kau? Awas kau. Awas kau. Nah, dari tadi, ya. Saya udah ngebilang sahabat, ya, nggak mau sebenarnya seperti ini nih, ya, ngadepin orang-orang seperti ini. Kenapa? Saya takut nggak bisa mengendalikan. Bukan berarti saya mengakui bahwa bukan saya itu punya kesaktian, tidak. Hanya kesaktian itu hanya milik Allah, ya. Tapi kalau ngelihat daripada perilaku kelakuan mereka seperti ini, kadang-kadang Ciraden geram, ya. Astagfirullahaladzim. Jadi kalian sudah ada komentar, mungkin saya belum bisa bacakan. Yang jelas yang pasti saya tunggu pemesanan kalian. Apabila kalian mau mendapatkan suatu keberkahan, berbagi rezeki dari Ciraden, mudah-mudahan ini menjadi suatu keberkahan yang benar-benar bisa manfaat, ya. Saya mau nemui Bang Rey, mudah-mudahan ada solusi apa yang kita hadapi. Bahkan cerita dari cerita saya lihat dari beranda-beranda masing-masing sahabat-sahabat dari Bang Rey Lampung ini, banyak cerita yang tidak sedap. Mudah-mudahan ini menjadi suatu cambukan, mudah-mudahan ini suatu tantangan, mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran kita semua. Apabila sahabat-sahabat, saudara-saudara sudah menonton adanya di channel Ciraden, anggaplah itu suatu perjalanan hiburan belaka, tapi di situ ambil nilai positifnya, buang yang tidak baik atau yang nilai negatifnya. Saya pamit, saya mau ketemu lagi, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.